Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk mengikuti acara dengan tertib dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Syuro Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, yang terhormat Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Haji MS Kaban SE MSI, yang terhormat Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Tholib S. Al-Jufri, dan kepada yang terhormat Sekretaris Majelis Syuro Bapak Insinyur Haji Ansufri Idrus Sambu. Kepada yang kami hormati Bapak Bambang Sutejo sebagai anggota Majelis Syuro, yang kami hormati Bapak Dr. Sutrisno sebagai anggota Majelis Syuro, dan yang kami hormati Ibu Dr. Haja Nurdiati Akma sebagai anggota Majelis Syuro. Yang kami hormati Ketua Majelis Pengawas Partai beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Etik beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Partai beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat beserta jajarannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa merasakan nikmat hidup yang luar biasa. Sebelum dimulainya acara hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat akan dimulai. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Mustafa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Imran 102 hingga 104. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Partai Umat. Kepada petugas dipersilakan untuk ke depan dan para hadirin dimohon untuk berdiri.
Bara pendiri negeri, selamatkan bumi air pertiwi, perjuangkan perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Kawan kesalihan berkaran keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia. Panggillah satu bari, tangisan bara pendiri negeri, selamatkan bumi air pertiwi, perjuangkan perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Lawan kesalihan berkaran keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia. Selanjutnya, prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Pusat segera dimulai. Dengan susunan acara yang pertama yaitu pembacaan SK Majelis Syuro oleh Ustadz Ansufri Idrus Sambo. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Majelis Syuro nomor 4 tahun 2021 tentang struktur kepengurusan Majelis Pengawas Partai Pusat Partai Umat periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Majelis Syuro Partai Umat setelah menimbang bahwa Partai Umat adalah partai politik yang berdasar Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka dan mandiri, bahwa Partai Umat bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah negara Republik Indonesia. C. Bahwa Partai Umat berusaha mempertahankan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia dan membangun masyarakat madani berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, ukhuwah, hurriyah, musawah, adalah, serta memperjuangkan terpenuhnya hak dan kewajiban warga negara dan segenap penduduk Republik Indonesia berdasarkan prinsip al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. D. Bahwa dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan Partai Umat perlu diatur penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan dan keadilan
guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota, dan simpatisan yang memenuhi persyaratan. Bahwa Majelis Syuro Partai Umat telah menetapkan kepengurusan Majelis Pengawal Partai Umat Pusat Partai Umat periode 2021-2025. Mengingat pasal 25, 26, 27 Anggaran Dasar Partai Umat, B, pasal 17, pasal 18, pasal 34 Anggaran Partai Umat memutuskan dan menetapkan: 1. Keputusan Majelis Syuro Partai Umat tentang struktur kepengurusan Majelis Pengawas Partai Pusat Partai Umat periode 2021. Pertama, menetapkan struktur pengurus pengawas Partai Pusat. Yang kedua, saran komisi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam subkonstitusi dapat diubah dan apabila terdapat suatu keliruan. Demikian keputusan di Majelis Syuro, Profesor Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro, Insinyur Haji Ansupri Idrus Sambo sebagai Sekretaris. Struktur Majelis Pengawas Partai Pusat Partai Umat. Nanti yang dibacakan namanya mohon diharap berdiri. Ketua, Saudara Icu Jukafril. Ya, beliau lagi sakit, berhalang hadir. Yang kedua, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Gamari Sutrisno. Silahkan duduk. Anggota, Dr. Anda Sukmaini Mars. Ya, enggak berhalangan. Anggota Heru Sarjono. Ya, ditetapkan tanggal 4 Desember 2021. Demikian Majelis Syuro Partai Umat tertanda Ketua Bapak Dr. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, Sekretaris Insinyur Haji Ansupri Idrus Sambo. Berikut adalah keputusan Majelis Syuro terhadap struktur pengurus Majelis Etik Partai Umat. Menimbang sama seperti yang di awal dan juga mengingat dan memutuskan: 1. Keputusan Majelis Syuro Partai Umat tentang struktur pengurus Majelis Partai Umat periode 2021 sampai 2025 kepada yang bersangkutan untuk diharap berdiri. Ketua, Haji Muhammad Rizal Fadilah SH. Silakan. Sekretaris, Ibu Yuliana Iswanti. Berhalangan. Anggota, Saudara Nazwar Nazaruddin. Ya, ditetapkan Jakarta 4 Desember 2021. Majelis Syuro Partai Umat, Ketua Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, Sekretaris Insinyur Haji Ansupri Idrus Sambo. Terima kasih. Berikut adalah keputusan Majelis Syuro nomor 6 tahun 2021 tentang kepengurusan struktur kepengurusan Mahkamah Partai Umat periode 2021 sampai 2025. Menimbang dan seterusnya sama seperti yang tadi, dan juga mengingat serta memutuskan kepada yang bersangkutan diharap untuk berdiri. Struktur pengurus Mahkamah Partai Umat periode 2021-2025. Ketua, Saudara Dr. Handas Zulkifli Halim. Berhalangan? Sakit. Ya. Anggota 1. Dr. Herman Kadir SH MHum. Kedua, Saudara Haji Burhanuddin SH MH MKN. Berhalangan juga. Yang ketiga, anggota Saudari Sri Esti S. Apung SH MKN. Yang keempat, Saudari M. Mariana Ganda Kusuma SE. Persilakan. Ya, ini ada pesan kepada para pengurus yang sudah dipanggil tadi namanya untuk tetap berdiri. Mohon
Yang lain tadi yang dipanggil tetap berdiri. Ya. Terima kasih. Tetap berdiri, Pak. Tetap berdiri. Ya. Sekarang ada keputusan Majelis Syuro tentang struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat periode 2021-2025. Menimbang sama seperti yang tadi, mengingat dan memutuskan struktur pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Umat periode 2021 sampai 2025. Ketua Umum Saudara Ridho Rahmadi. Kita berikan aplaus. Melihat ke belakang juga, Mas, yang mungkin yang belum ada yang kenal. Wakil Ketua Umum 1. Insinyur Chandra Tirta Wijaya. Wakil Ketua Umum berikutnya Saudara Nazarudin SH. Ke belakang, Mas, mungkin ada yang belum kenal. Wakil Umum yang berikutnya Haji Beni Soeharto. Yang berikutnya Wakil Ketua Umum Saudara Buniyani. Ya, ada berikut akan saya bacakan ketua bidang. Ya. Yang pertama Dr. Andes Haji Maskur Ahmad. Ketua yang kedua Saudara Aznur Samsu SE. Yang ketiga Ahmad Bukhari Muslim. Yang keempat Mustafa Agus. Bukan ini, bukan. Berhalangan, ada Mustafa yang lain nih. Mustafa Surabaya kayaknya nih. Ya, kayaknya dalam perjalanan atau gimana? Berikutnya Saudara Hasan Al-Jufri. Berhalangan. Berikutnya Saudara Juju Purwantoro. Ini pengacara kita ini, cukup terkenal namanya. Yang berikutnya Saudara Andi Yusran. Ya, beliau berhalangan, masih di daerah. Yang berikutnya Saudara Aspi Zain Caniago S. Yang berikutnya Ketua Saudara Fahmi Arsyad Said. Ya, yang berikutnya Ketua Dr. Anda Eis Feti Fatayati MSI. Ke belakang, Mbak, mungkin banyak yang belum kenal. Yang berikutnya, Ketua yang berikutnya Saudara Safrudin Anhar. Yang berikutnya yang Ketua Saudara Hilmi Rahman Ibrahim. Ketua yang berikutnya Saudara Hizri Yanda Putra. Yang berikutnya Ketua Saudari Waode Nur Zainab. Ketua yang berikutnya Saudara Abdul Jabbar. Yang berikutnya Ketua berikutnya Saudara Ahmad Rizki Rabbani Kaban. Ya, milenial. Yang berikutnya Saudara Iman Mas Fardi. Ya, dari sana. Yang berikutnya Ketua berikutnya Saudara Khairul Razak. Oh, berhalangan. Yang berikutnya Ketua yang berikutnya Saudara Haji Iwan Giwangkara. Yang dipanggil masih terus tetap berdiri. Nah, struktur berikutnya adalah Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Yang pertama, Sekretaris Jenderal Saudara Ahmad Muhajir SH, MH. Wakil Sekretaris Jenderal yang pertama Saudara Imam Bayu Prasetyo.
Ya, ada nanti nih Mbak, tenang aja Mbak. Sabar. Ya. Saudara Iwan Roberto, Wakil Sekjen. Ini ya nanti terakhir kita lihat ya. Ini soalnya saya baca apa yang ada di sini. Ya, Wakil Sekretaris Jenderal yang berikutnya Saudari Suharti SPD. Wakil Sekretaris Jenderal yang berikutnya Saudara Ahmad Maskur. Tadi Maskur Ahmad. Oh ya, beda. Wakil Sekjen yang berikutnya Saudara Encep Utun Sukma. Ya, sana, biar kelihatan ke sana. Wakil Sekretaris Jenderal yang berikutnya Saudara Heri Subagio. Sakit. Yang berikutnya Wakil Sekretaris Jenderal Samsul Hadi. Yang berikutnya Wakil Sekretaris Jenderal Abdul Muthalib Tuanaya. Oh. Wakil Sekjen yang berikutnya Saudara Andi Hikmaluddin. Wakil Sekjen yang berikutnya adalah Saudara Amran Subaktio. Hadir. Wakil Sekjen berikutnya Saudara Alfiatus Solihah. Ya, ini orang Surabaya kayaknya ya. Wakil Sekjen yang berikutnya Muhammad Gana Mahendra. Ya, di belakang. Ada ralat, ya. Jadi salah satu ketua tadi bukan Mustafa Agus, tapi Mustafa Nahra. Mohon maaf, ya, karena baca Al-Quran tadi udah ke depan, jadi tidak dipanggil namanya. Mohon maaf, Saudara Saudara Mustafa Nahra. Ya, salah ketik ya, namanya juga manusia ya. Berikutnya Wakil Sekjen Saudara Basuki Widodo. Berikutnya Wakil Sekjen Henry Caniago. Ya, di sebelah sana. Berikutnya Wakil Sekjen Saudari Wati Setianingsih. Berikutnya Wakil Sekjen Saudara Dedi Setiawan Erdolot. Mana orangnya? Ya, sebelah sini. Berikutnya Wakil Sekjen Saudara Momba Dona Sari Lubis. Saudari nih. Saudari. Berikutnya Saudara Imron S. Jumadil, Wakil Sekjen. Berikutnya Wakil Sekjen Saudara Nur Wahyudi. Ya. Yang berikutnya lagi Wakil Sekjen Saudara Ade Sam Cahyadi. Sekarang Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum. Yang pertama Bendahara Umum Pelaksana Tugas Saudara Nur Wahyudi. Ya, pelaksana tugas. Ya, masih belum ketemu kita, supaya asetnya dinaikkan biar jadi bendahara full, insyaallah. Berikutnya Wakil Bendahara Umum Laila Istiana Diana Safitri. Mana orangnya? Ya, di belakang. Berikutnya Wakil Bendahara Indra Wijaya. Berikutnya Wakil Bendahara Umum Hajjah Zaima Mufaniri. Ada? Ya, di belakang. Berikutnya Wakil Bendahara Saudari Intan Indianto. Saudara. Maaf. Ya, sahabat Intan Indianto, maaf ya, saya pikir saudara tadi ini. Saudari. Ya, sahabat. Berikutnya sahabat Utomo Dwi Harsanto. Mana orangnya? Ya. Berikutnya sahabat Elda Murni. Ada? Ya, berikutnya Wakil Bendahara Umum Saudari Titih Sumiati. Ada? Ada di belakang. Berikutnya
Wakil Bendahara Umum sahabat Sally Afrida Oltar. Hadir? Mana? Bu Sally? Berikutnya Wakil Bendahara Umum Saudari Siti Nurlela. Mana? Ya, Wakil Bendahara Umum berikutnya sahabat Ana Kurrotin Khafiah. Ada? Berikutnya Saudari Damar Wilana. Hadir. Berikutnya Saudari Siti Nurlela. Oh, sudah tadi ya. Berikutnya Saudari Bayu Widisiaji. Saudara Bayu Widisiadi. Sahabat Widisiaji. Ya, betul. Mana orangnya? Ya. Berikutnya sahabat Anggi Adriansah. Wakil Bendahara yang berikutnya adalah sahabat Muhammad Yasin. Berikutnya Wakil Bendahara sahabat Nunung Hasanah. Berikutnya saudari Nyonya Soraya. Sahabat Nyonya Soraya ada? Berikutnya adalah sahabat Yesi Susanti. Ada? Yang berikutnya yang terakhir adalah Wakil Bendahara sahabat Indra Budi Setia Bakti. Ya, saya kira sudah cukup semuanya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2021. Majelis Syuro Partai Umat, Ketua Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, dan Sekretaris Bapak Insinyur Haji Ansupri Idrus Sambo. Demikian susunan nama-nama para pengurus pimpinan pusat Partai Umat. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa amanah dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Sekali terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kekeliruan. Ada? Nah. Ya, ada perubahan, ada ke ini, bahwa Saudara Abdul Jabbar sebagai Wakil Bendahara. Mana tadi Abdul Jabbar? Saudara Iwan Diwangkara juga, ya, Wakil Bendahara. Ya, sekarang demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, merahmati kita dan memberikan pertolongan atas amanah ini, sehingga kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ansupri Idrus Sambo. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, bersediakah saudara mengucapkan ikrar pelantikan? Bersedia. Terima kasih. Nah, para peserta mengikuti ucapan yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji
untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 45. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan Majelis Pengawas Partai, Majelis Etik, Mahkamah Partai, dan Dewan Pengurus Pusat. Ketua Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro, Ketua Majelis Pengawas Partai, Sekretaris Majelis Pengawas Partai, Ketua Majelis Etik, Sekretaris Etik, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Dewan Pengurus Pusat, dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat dipersilahkan menuju meja penandatanganan.
Buka aja sebentar. Sekali ambil aja. Iya, sekali. Ya. Penandatanganan naskah pelantikan telah selesai. Hadirin dimohon untuk kembali ke tempatnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Pengawas Partai Pusat oleh Bapak Dr. Haji Gamari Sutrisno. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, para Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Bapak Dr. MS Kaban dan Habib Tholib, Sekretaris Majelis Syuro Bapak Insinyur Ustadz Sambo, yang terhormat Ketua Majelis Etik dengan segenap anggotanya, Ketua Mahkamah Partai, dan juga yang saya cintai serta saya banggakan, Ketum Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi MSc, Sekretaris Jenderal Partai Umat dengan segenap Wakil Sekjen, PLT Bendahara Umum
Partai Umat dengan seluruh wakil bendahara umum, seluruh pengurus MPP, Majelis Etik, Mahkamah Partai, dan segenap hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah berkenan mempertemukan kita untuk mengikuti acara pelantikan DPP Partai Umat. Semoga Allah memberkahi kita semua dan meridhoi kita dalam melaksanakan acara pada hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat umat, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan atas nama MPP untuk sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mengucapkan ikrar dan sumpah kita sebagai kader umat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya secara amanah, bertanggung jawab, dan kemudian bermanfaat bagi umat. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk menegaskan bahwa kita semuanya mengemban tugas yang tidak ringan, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan memegang teguh nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai hurriyah, nilai-nilai musawah adalah dan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini juga izinkan kami untuk mengingatkan kita semua agar kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk berjuang, semangat berjuang di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Partai Umat meyakini bahwa misi kebangsaan dan misi keislaman adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti halnya pernah dicontohkan oleh founding fathers kita terdahulu. Selanjutnya, kita juga memiliki landasan organisasional. Atas nama MPP, izinkan kami mengingatkan untuk selalu mengacu pada tata aturan partai. Kita memiliki ADART, pedoman, panduan, arahan pimpinan dalam hal ini Majelis Syuro, juga platform pembangunan partai. Insya Allah landasan, gagasan, program-program kerja yang akan kita lakukan bisa terwujud, dan mudah-mudahan kita memiliki buah pikiran yang solid dan konsisten dengan nilai dasar perjuangan partai umat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai Umat harus rajin membangun komunikasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen koalisi, koalisi masyarakat sipil, koalisi elemen-elemen kebangsaan, elemen-elemen keumatan, baik yang satu profesi maupun lintas profesi. Karena kehadiran Partai Umat harus membawa pesan persahabatan, bukan permusuhan. Kehadiran Partai Umat harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Kehadiran Partai Umat harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Ketika pesan politik ini terus-menerus kita komunikasikan, maka akan terbangun rasa saling percaya antara Partai Umat dengan berbagai elemen kebangsaan dan keumatan lainnya. Bapak, ibu-ibu, sahabat umat, sebagai partai politik, maka Partai Umat sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral agar kita bisa membela kepentingan umat. Partai Umat sejak dideklarasikan tanggal 17 Ramadan yang lalu di Yogyakarta hingga saat ini memang belum pernah mengikuti kontestasi politik. Walaupun demikian, menurut hasil survei, Partai Umat telah berhasil memikat perhatian masyarakat sehingga tingkat elektabilitas Partai Umat cukup mengembirakan, dan ini partai baru yang moncer. Saya kira paling moncer di antara partai yang baru. Untuk itu saya ingin menyampaikan
supaya kita lebih moncer lagi dan kemudian menjadi pilihan umat, paling tidak ada 2 kunci utama. Yang pertama adalah daya ungkit atau leverage, yaitu kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah daya multiplikasi. Dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kemudian dengan multiplikasi, seluruh kader harus mampu menawarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh generasi saat ini. Tanpa adanya kreativitas dan inovasi, maka kita akan terjebak pada rutinitas, business as usual, dan akhirnya stagnan, tak ada progres. Kita tidak berharap itu. Kita harus selalu mencapai keberhasilan dari waktu ke waktu. Selain kreativitas dan inovasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sahabat semua, kita harus melakukan multiplikasi. Artinya bahwa kita harus mampu melakukan pengganaan, sehingga dengan demikian kita bisa memperjuangkan Partai Umat ini sebagai partai yang cepat tumbuh dan masif. Dalam istilah anak-anak muda milenial yang bergerak dalam startup, dikenal dengan istilah growth hacking, strategi bertumbuh dan tidak konvensional. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena itulah kita memang harus pandai-pandai mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dan cara-cara baru. Saya mengajak semua agar Partai Umat, kader-kader Partai Umat, yang pertama sebagai pesan Bapak Ketua Majelis Syuro, kita mesti kerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mesti kerja cerdas. Yang ketiga, kita mesti kerja keras. Dan yang terakhir, kita mesti kerja tuntas. Ketiga as itulah mudah-mudahan bisa mengantarkan Partai Umat sebagai partai pilihan yang menghadirkan keberhasilan kita demi kepentingan bangsa dan negara. Izinkan saya membaca sebuah pantun singkat saja. Sungguh merdu lantunan ayat yang tadi dibacakan oleh sahabat Nara. Menyentuh hati, menambah iman. Partai Umat melayani dan membela umat, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Akhirnya, fasiru bi barokatillah, fa innakum faizun. Mari kita berjalan dalam keberkahan Allah. Sesungguhnya kalian adalah para pemenang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Gamari Sutrisno atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Majelis Etik oleh Bapak Haji Muhammad Rizal Fadila SH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Yang saya hormati para Wakil Ketua Majelis Syuro, Sekretaris dan anggota Majelis Syuro Partai Umat. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengawas Partai beserta jajaran, Ketua Mahkamah Partai beserta jajaran. Yang sangat saya hormati juga Ketua Umum DPP Partai Umat, Sekjen dan seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, para sahabat seiman seperjuangan, rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara pelantikan dapat terrealisasi. Mudah-mudahan Allah senantiasa
mencurahkan rahmat, barokah, maghfirah, ridho kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Atas nama Majelis Etik Partai Umat, tentu kita mengucapkan bersama mabruk, makbul, dan mabrur. Mabruk, selamat atas pelantikan kita semua, dan keselamatan yang abadi tentu yang kita harapkan. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Gitu ya, keselamatan saat dilahirkan, keselamatan saat dimatikan, dan keselamatan saat dibangkitkan. Gitu. Keselamatan abadi yang kita inginkan. Gitu kan. Tidak hanya saat dilantik, tapi nanti setelah selesai melaksanakan tugas kewajiban, kita pun kita selamat. Dan ketika kita mempertanggungjawabkan kehadirat ilahi Robbi, kita dalam keadaan yang selamat. Mabruk, ya. Makbul, ya, segala rencana, program, agenda yang dicanangkan dikabul oleh Allah. Ya. Karena tanpa bantuan Allah semua akan sia-sia. Mudah-mudahan makbul dan mabrur. Ya. Semuanya baik, gitu kan, dalam pandangan ilahi dan dalam maslahat insani. Jadi ya kita berlomba untuk berbuat baik, ya, membuat kemaslahatan umat yang melalui partai umat ini. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Gitu. Setiap orang punya ideologi, punya cita-cita, punya harapan, dan dia memperjuangkan cita-cita atau ideologinya itu. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba, gitu kan, dalam kebaikan. Dan partai umat insya Allah akan mencapai keberhasilan, ya, kemenangan, ya, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, wa ulaika humul muflihun, gitu kan. Mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, gitu. Dengan modal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau dibalik, kita lawan kezaliman, kita tegakkan keadilan. Karena itu adalah syarat bagi kemenangan. Jadi memang target kita partai umat harus menang. Bukan nomor 3, bukan nomor 2, nomor 1. Itulah target dan harapan. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Yang selanjutnya, Majelis Etik tentu siap untuk mengawal etika partai. Jadi landasan moral kita, Pak Ketua Majelis Syuro, ayahanda kita semua canangkan tentang selesainya revolusi mental. Kita mulai revolusi moral. Revolusi moral ini adalah etika dan norma yang lurus, ya, sesuai dengan dasar-dasar moralitas keagamaan dan moralitas kebangsaan. Standard of moral conduct kita adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan soal etika tentu ada kode etik. Jadi Majelis Etik insya Allah akan mensosialisasikan, membina seluruh, gitu kan, elemen partai agar melandaskan diri pada nilai moralitas yang baik. Dan itu syarat kesuksesan, keberhasilan. Yang terakhir tentu saja kita berharap partai umat ini, ya, begitu lahir sudah mendapat respon konstruktif baik dari publik. Dan itu telah terasa oleh kita. Tinggal kita jaga amanah ini bersama, ya, insya Allah, gitu kan. Dengan penjagaan, pengawalan, dan konsistensi, gitu kan, keistiqomahan kita bersama dalam berjuang, ya, seluruh sahabat kita ini kita bangun kekuatan dengan silaturahim basisnya ukhuwah, dan ukhuwah kiwamul quwwah,
Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Rizal Fadila SH. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Mahkamah Partai oleh Bapak Dr. Herman Kadir. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA, Sekretaris Dewan Syuro Bapak Asupri Idrus Sambo, Majelis Dewan Syuro, Majelis Syuro Bapak Insinyur Supri Idrus Sambo serta anggota Majelis Syuro. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengurus Partai, Pengawas Partai Umat beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Majelis Etik beserta anggotanya, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Insinyur Haji Ridho Rahmadi MSc, Sekjen Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Bapak Ahmad Muhajir SAMH, serta para pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. Para hadirin yang saya hormati pada pagi ini, kami dari Mahkamah Partai di dalam undang-undang maupun dalam anggaran dasar mempunyai kewenangan. Yang pertama, kami nanti akan mengadili sengketa antar pengurus partai. Kedua, mengadili anggota partai. Jadi ini Mahkamah Partai ini adalah peradilan partai. Jadi itu perintah undang-undangnya seperti itu. Nah, sifat keputusan Mahkamah Partai itu adalah bersifat rekomendasi. Jadi itu nanti rekomendasi Mahkamah Partai akan ditetapkan oleh Dewan Majelis Syuro. Majelis Syuro Mahkamah Partai. Jadi itu jadi Mahkamah Partai hanya mengadili, putusannya bersifat rekomendasi. Yang kedua, rekomendasi Mahkamah Partai ini menurut undang-undang dia merupakan dasar, merupakan dasar untuk mengajukan gugatan pengadilan. Jadi para pengurus yang bersengketa antar pengurus wilayah, pengurus daerah, antar anggota yang bersengketa ke pengadilan, supaya bisa dia mendaftarkan gugatannya dengan syarat harus ada rekomendasi dari Mahkamah Partai. Jadi kalau tanpa ada rekomendasi Mahkamah, Anda tidak bisa mendaftarkan gugatan pengadilan. Itu perintah undang-undangnya seperti itu. Saya dulu di PAN juga punya pengalaman sebagai pernah mengadili sengketa legislatif di internal partai, pernah berapa kali saya berikan rekomendasi. Jadi memang itu memang tugas-tugas Mahkamah Partai itu seperti itu.
Ya terutama nanti ini pas tiap 5 tahun sekali pemilu, itu udah banyak tuh. Sekata internal antar Mahkamah Partai itu akan banyak. Nanti tugas kami itu Mahkamah Partai memang endingnya itu pas biasanya mau dekat pemilu, baru kami bisa bekerja itu. Ya kalau bisa kami Mahkamah Partai disediainlah ruang sidangnya gitu loh. Karena harus pakai ruang sidang, nggak bisa tidak. Ada panitranya, ada juru tulisnya. Jadi harus ada ruang sidang khusus Mahkamah Partai. Tuh, itu seperti itu biasanya seperti itu. Jadi Mahkamah Partai ini memang tugasnya hanya mengadili sengketa antar pengurus partai, sengketa antar anggota partai. Nah, jadi tadi itu kalau etik ya pengadilan etik antar anggota partai gitu ya, anggota pengurus etiknya di situ. Tapi kami ini mengadili, peradilannya kami di sini, Mahkamah Partai ini. Nah itulah yang bisa saya sampaikan sebagai mewakili Ketua Mahkamah Partai yang lagi sakit. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Herman Kadir. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus oleh Bapak Ridho Rahmadi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Profesor Dr. Haji Amin Rais MA serta Sekretaris, Wakil Ketua dan segenap pengurus Majelis Syuro. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Majelis Pengawas Partai, Ketua dan segenap pengurus Majelis Etik, serta Ketua dan segenap pengurus Mahkamah Partai. Dan tentu yang saya banggakan, seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat-Nya kita dapat mengadakan pelantikan pada pagi hari ini. Dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Syuro yang telah melantik kami hari ini, mempercayakan amanah yang besar dan tidak mudah ini kepada kami semua. Sahabat-sahabatku semua, insya Allah kita hadir pagi hari ini dalam niat dan tekad untuk berjuang, dalam kesediaan untuk berkorban, dalam kesiapan untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semata-mata memenuhi panggilan ilahi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, semuanya, insya Allah ini bukan perjuangan 1-2 hari, bukan pula perjuangan 1-2 bulan, bukan perjuangan 1-2 tahun, bukan 10 atau 20 tahun, tapi insya Allah hanya karena Allah ini adalah perjuangan hingga kita mati. Sahabat-sahabat perjuanganku, ini bukan perjuangan yang mudah, namun jangan sampai kita menyerah. Ingat kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Dan ini bukan perjuangan sendiri-sendiri. Maka tanggalkanlah dan tinggalkanlah kepentingan pribadi. Saya ulangi, maka kita tanggalkan dan tinggalkan kepentingan pribadi. Ini adalah perjuangan bersama dan berjamaah, kolektif dan kolaboratif, seperti yang Allah ingatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan seperti yang Allah tunjukkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maka bersiaplah. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Bersiap dan bersegeralah sahabatku. Kita datangi pintu-pintu kekuasaan yang zalim. Kita datangi jantung-jantung permasalahan di negeri ini. Dengan berani kita sampaikan apa yang salah. Dengan cara-cara yang baik. Dengan adab yang indah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan. Jadilah anak bangsa yang memberikan gagasan. Bagian dari solusi yang menunjukkan alternatif jalan keluar atas permasalahan-permasalahan di negeri ini. Katakanlah kepada masyarakat, kita adalah partai umat berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Kita menyeru kepada Allah dan menyeru perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat panggilan itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan juga sahabatku, ingatlah kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim, termasuk orang-orang yang berserah diri. Sahabatku semua, selamat menyongsong perjuangan ini. Mari rapatkan barisan, bergandengan tangan, bersama kita melangkah ke depan. Akhir kata, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridho Rahmadi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dilanjutkan dengan tausiah politik Ketua Majelis Syuro Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini tentu secara pribadi sebagai hamba Allah merasa bergembira, merasa berbahagia, bersyukur kepada Allah bahwa sangat lancar kita dalam mengawali langkah-langkah perjuangan Partai Umat, yaitu hari ini kita telah menyelesaikan pelantikan pengurus DPP Partai Umat beserta sekaligus lembaga-lembaga atau apa namanya? Ya, lembaga tinggi Partai Umat. Nah, saya
sudah dimudahkan ya, untuk menyampaikan tausiah ini, karena tadi dari Pak Gamari, dari Pak Rijal Fadilah, ya, kemudian Mas Firman Kadir, dan siapa lagi tadi? Dan ketua ini tetangga kita, kadang-kadang lupa. Dan ketua umum kita ini ya, yang menunjukkan komitmen ya, pengabdian ya, betul-betul telah bulat ya untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan itu. Jadi saya tinggal menambah beberapa hal saja untuk melengkapi ya. Jadi pertama-tama kita jangan pernah lupa bahwa kita bersama-sama mendirikan Partai Umat ya, tentu dengan niat yang telah disampaikan tadi ya. Tadi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah proklamasi atau deklarasi kehidupan kita ya. Jadi seluruh perjuangan kita, seluruh pengorbanan kita, seluruh kegiatan apapun ya, yang kita lakukan di dunia fana ini, itu tentu hanya untuk mencari Allah semata-mata lillahi rabbil alamin. Jadi ini sebuah proclamation of life, declaration of life ya, yang sifatnya kata Mas Rio tadi bukan bulan per bulan, bukan tahun per tahun ya, tapi insya Allah sampai kita dijemput malaikat ya, jemput malaikat Israel ya, yang Israel ya. Kapan kita nggak tahu ya. Saya sudah menjelang 78, jadi kira-kira lebih cepat dari yang lain-lain itu. Tapi juga belum tentu loh ya, jangan lupa ya. Karena surat Al-Hajj itu dikatakan bahwa Allah berkenan mencabut nyawa orang yang sudah tua, tapi juga Allah berkenan mencabut orang yang masih muda ya. Jadi soal ajal kita itu memang pasti ya, tetapi kapan itu hanya Allah yang mengetahui. Insya Allah ajalnya rezim ini juga pasti ya. Ya, cuma kapan wallahu alam ya. Saya tahu di antara sebagian besar mungkin the sooner the better ya. Kalau saya ya itu juga, tapi itu kalau Allah menghendaki ya. Dan yang kedua, tadi malam saya mencermati itu kira-kira 26 menit ya, debat atau exchange of views ya, bertukaran pemikiran antara ketua umum kita kemudian dengan seorang pengamat politik ya. Lantas moderatornya itu cukup adil ya, plus ketua PA 212 Selamat Ma'arif ya. Nah jadi Pak Selamat Ma'arif itu mengatakan itu Pak Amin penasihat kita, penasihat utama gitu ya. Tapi dia menggarisbawahi bahwa 212 itu gerakan moral gitu. Nah kemudian Pak Rito ya, kita gerakan politik karena kita memerlukan politik. Politik itu adalah sesuatu yang sangat final dan sangat decisive. Apapun di negeri ini mula-mula itu keputusan politik dulu ya. Keputusan diplomatik, ekonomi, pertahanan, sosial dan lain-lain itu mesti from the very beginning it is a political decision ya. Nah kemudian karena Pak Selamat Ma'arif tidak selesai, kemudian dia pamitan.
Nah kemudian mula-mula yang saya lihat ini pengamat politik itu lumayan lah itu. Tiba-tiba kelihatan bodohnya, ya. Maaf ya, namanya saya lupa ya. Dia mengatakan tidak mungkin gerakan moral digabungkan politik moral ya moral tuh. Nah jadi ini sesuatu yang sudah salah kaprah ya. Nah kemudian Pak Ridho mengingatkan ya, bahwa hubungan itu sangat erat, ya, sangat erat itu. Bahkan kalau sahabat-sahabatku ya, saudara-saudara itu mencermati video saya ya, hati-hati jangan saya meledak people power ya. Saya mengatakan rezim ini itu tidak perform bagus ya. Karena apa? Karena dia mengalami defisit akhlak, defisit moral atau etika ya. Bahkan saya katakan rezim ini itu menderita nihilisme moral, moral nihilism ya. Padahal moral itu adalah kemampuan manusia untuk membedakan this is good, this is evil, this is moral, this is immoral, this is recommended, this is not recommended, this is just, this is unjust, ini adil, tidak adil, ini sopan, enggak sopan, segala macam ya. Nah karena itu ya sesungguhnya yang menarik tadi adalah ya, tadi disepakati oleh orang Pak tadi itu bahwa DNA Partai Umat itu sama dengan DNA 212 gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan 212 saja, DNA kita itu adalah DNA siapapun di negeri ini yang ingin melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ya. Nah jadi ini yang saya maksudkan, kita betul-betul menggunakan moral foundation sebagai langkah politik kita ya. Jadi kita tidak akan buat fitnah, kita enggak akan menyebarkan hoax ya, kita enggak akan ya wala tajassasu wala tabaghudu wala tahasadu ya, tapi kita seperti kata hadis Nabi itu wa kunu ibadallahi ikhwana ya. Dan yang ketiga ya, kita ini harus konsisten di mana-mana, kesempatan apapun ya. Nanti kita kampanye insya Allah ya, bahwa kita memang hadir di dalam gelanggang politik nasional itu adalah untuk merekonstruksi undang-undang yang telah merugikan kepentingan jangka panjang bangsa dan negara Indonesia. Ya. Jadi logika kami, kita semua ya, apapun yang terjadi di negeri ini yang ternyata membuat kita rugi, membuat kita buntung, membuat kita betul-betul menderita, itu mesti dipayungi oleh undang-undang ya. Jadi tidak perlu bloodshed, tidak perlu revolusi, tidak perlu bentrok antar bangsa gitu. Cuma emang berat sekali, yaitu caranya bagaimana kita menjadikan Partai Umat ini insya Allah double digit, siapa tahu insya Allah ya. Andai kata tidak digit pun, tapi tidak seperti kata pengamat ekonomi yang saya sedikit tersinggung ya, namanya saya lupa ya. Itu Pak Amin Rais itu hanya buat Partai Umat itu tahu paling-paling ya cari threshold lah gitu ya, mungkin 4,5%, 5% cukuplah ya untuk teman dekatnya, anak-anaknya jadi anggota DPR gitu ya. Itu orang sontoloyo ya. Dia tidak paham bahwa hidup itu seperti kita ini bukan sekedar kursi etek-etek itu ya. Kita ini betul-betul punya long term perspektif dalam berjuang, yaitu konektivitas antara dunia dan akhirah itu sangat dekat ya. Yang kita insya Allah tahan banting, akan tahan uji ya. Jadi dijuit jadi kulit ya, orang Jawa bilang, dicetot jadi otot ya, setan ora doyan ya, demit ora ndulit ya. Ya jadi kita itu dokdeng insya Allah ya. Dibanting nggak bisa juga ya. Nah terus kalian ya begini, kalau kita itu insya Allah ini konsisten ya, maka di dalam
realitas politik kita di sekarang ini itu kan semua goyang, ya. Semua goyang, cuma cari selamat, cuma cari tumpukan dolar atau rupiah, cuma ingin jabatan ya yang sifatnya itu remeh-temeh itu, ya. Sesungguhnya bangsa ini memerlukan sebuah partai yang memang teguh, ya, seperti karang begitu, ya, di tengah lautan yang bergelombang itu, sehingga orang yang compang-camping yang tidak punya pendirian, perahu kecil-kecil maupun besar yang Loyo Sonto tadi, ya, Sontolo itu, insya Allah kita punya daya tarik, ya. Kita punya political attraction, political attractiveness, political magnetism, ya, untuk menarik bangsa yang sedang bingung ini. Mudah-mudahan ini asal kita istiqomah, ya. Yang keempat, nanti kita dalam kampanye kita juga mengatakan bahwa kita tentu tidak bisa merubah negeri ini ke arah perbaikan kalau tanpa mengejak kerjasama dengan anak bangsa lain, ya. Jadi kita ini tentu memerlukan merangkul, ya, sebesar-besar partai umat nanti berapa kita tidak tahu, tapi tentu kita perlu kerjasama dengan anak bangsa lain yang insya Allah masih banyak, ya, yang sadar bahwa bangsa kita ini sedang menuju keruntuhan, ya, sedang diambil alih oleh kekuatan dari luar itu. Saya kira masih cukup banyak dan kalau bisa kita di depan, ya. Jadi bersama anak bangsa yang lain kita bekerja bersama-sama, ya. Dan berikutnya lagi, ya, tadi sudah disampaikan bahwa milenial ini adalah ceruk yang paling besar, ya. Nah, jadi alhamdulillah, ya, generasi putra-putranya Pak Kaban ini, ya, ternyata banyak yang bergabung dengan kita, ya. Kemudian ketum juga saya kira masih milenial, ya. Jadi ini mudah-mudahan carilah program, carilah kegiatan-kegiatan politik, solidaritas sosial dan lain-lain, ya, yang kemudian memang menarik perhatian kaum milenial ini, ya. Mudah-mudahan milenial ini juga khas Indonesia tuh. Kalau milenial Eropa, Amerika, bahkan Korea, Taiwan dan lain-lain, saya katakan memang umumnya mereka cirinya itu tidak suka agama, ya. Kalau suka agama itu lantas moralnya dasarnya apa, ya. Kemudian LGBT apa itu kemudian berkembang, pikiran yang benar itu berkembang dengan milenial, tapi tentu ada biggest chunk, ya, ada kelompok besar dari milenial itu sesungguhnya nggak seperti mereka, dan itu Indonesia saya kira banyak sekali, ya. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya, ya, nanti kita bicarakan bentuk kampanye kita itu, ya, bahwa Partai Umat ini memang menghimpun juga outgoing generation, ya, seperti saya pun kan sudah outgoing, ya, sunsetting, ya, saya sudah maghrib tapi belum isya, ya, kalau maghrib masih kelihatan, ya, kalau isya emang, ya, mudah-mudahan masih agak lama lagi, mudah-mudahan, ya, saya nggak tahu loh alam, ya. Nah, saudara sekalian, karena itu begini, ya. Jadi kita betul-betul kompakkan betul, ya. Jadi tadi Pak Rizal tanpa kekompakan umat tidak mungkin akan ada perolehan kita, ya. Jadi seperti sekarang ini misalnya kita akan melihat partai ini besar insya Allah, kita sudah sampai kepada funding, itu lantas kita menghibur diri, ya. Memang kita tidak dibantu Cukong, gak dibantu Taipan, gak dibantu siapa, ya. Tapi yang punya Cukong dan Taipan itu yang akan bantu kita. Artinya Allah yang bantu kita, ya. Itu adalah, ya, memang seperti itu, ya. Tetapi memang kita harus menghimpun, ya. Mungkin juga saya akan kenalkan di sini. Jadi
kita punya anggota Majelis Syuro yang baru, yaitu Habib Novel Usman Al-Haddad. Silakan Pak. Ya. Dia ini juga sangat dekat dengan Habib Thalib Al-Jufri, ya. Beliau ini Al-Khairat itu, ya. Dan Al-Khairat itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah juga, ya. Itu merupakan gerakan kaum muslim ya yang paling besar, dan insya Allah mereka akan mewadahkan mereka dalam partai umat kita ini, ya. Bahkan kita sudah bicara yang lebih jauh lagi ya tentang siapa gubernur dan lain-lain, tapi itu nantilah ya. Nah kemudian terakhir saudara sekalian ya, jadi yang penting kita memang terus saja istiqomah ya dengan perjuangan kita, ya. Jangan terlalu banyak kanan kiri ya, nanti bisa tergelincir ya, tapi terus saja ya. Dan jangan lupa yang namanya perjuangan itu kadang-kadang mendaki ya, kadang-kadang terjal, kadang-kadang sampai bisa enggak ya, tapi kadang-kadang juga landai lagi ya. Kita sudah mengalami itu dan kita bersyukur pada Allah ya. Bagaimana ketika sampai 2 bulan itu ya, ada puluhan tenaga-tenaga muda itu ya yang memenuhi persyaratan untuk pengesahan dari Kementerian Hukum itu ya. Jadi bagaimana katakan waktu kita bisa enggak ya. Tapi kan alhamdulillah ya, dibandingkan dengan mereka yang yang diberikan izin juga, kita ini saya kira yang paling unggul di dalam mempunyai data-data itu ya. Nah kemudian omongan dari Kumham itu mereka mengatakan pada Pak Ketum, pada Pak Sekjen dan lain-lain ya, seperti ini katanya, ini memudahkan nanti ketika kita akan yang kedua itu akan verifikasi itu ya. Nah kemudian ceritanya itu banyak membuat kita gembira, tapi insya Allah tahapan anti verifikasi pun insya Allah juga akan goal ya. Nah memang tadi malam itu yang pengamat itu tanya kepada Pak Ketum, Pak Ketum kalau suara Anda kenceng gini mengkritik terus gitu, jangan-jangan nanti tidak turun itu pengesannya itu ya, verifikasinya itu ya. Tapi jawaban beliau, loh kalau kita seperti itu seolah-olah kita akan didikte oleh lingkungan, oleh manusia, kita takut, jangan begitu ya. Terus saja ini insya Allah Tuhan berikan barokah pada kita ya. Memang ada yang seperti itu, Pak Amin jangan keras-keras Pak, keras-keras gundulmu itu ya. Kita harus berani ya. Kalau kemudian takut sama manusia itu terus kita mencari ridho nas bukan ridho Allah ya. Bukan mardotilah tapi mardotinas, itu kan enggak pernah ada dalam Quran itu ya. Jadi saya kira itu seperti itulah ya kira-kira sambutan saya ya. Ini tidak ada pers ya, kecuali pers kita sendiri. Oh YouTube. Oh ini ada YouTube. Oh langsung. Oh ya sudah. Inilah Partai Umat. Ya. Jadi ini aslinya ya. Jadi yang melihat YouTube ini aslinya Pak Amin Rais dan seluruh Partai Umat ini ya. Nah jadi kita ini karena sudah YouTube maka saya sampaikan aja ya. Jadi ini sebuah era ya di mana ada global trends ya. Nah saya bawa ada dua dokumen ya, masing-masing 130 dan 200 halaman ya. Yang pertama itu hasil telaah dari the National Intelligence of the United States ya, to make projection ya
regarding the globalization in this world. Ya. Nah, dokumen ini itu membawa pembacanya, ini internasional ya, itu bagaimana umat manusia di dunia ini melihat masalah global dan kelanjutannya dan kemungkinan akhirnya untuk tahun 2025. Ya. Nah, yang kedua, ya, untuk tahun 2040 sudah dipredik dari sekarang ini. Ya. Nah, saudara sekalian, kan saya baca ya speed reading ya. Di itu Indonesia cuma disebut satu kalimat, ya. Kadang-kadang kita kan, wah Indonesia sekarang jadi kekaguman dunia, Indonesia. Jadi kita ini seperti kata dalam tempurung, ya. Jadi dia bicara tentang RRC, India, Australia, negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur dan lain-lain, ya. Kemudian bahkan Korea, Vietnam dan lain-lain. Tapi kita cuma satu paragraf, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Jadi betul-betul apa-apaan ini, ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah dari Indonesia ini perlu muncul anak bangsa ya seperti kita ini insya Allah dan yang lain ya untuk menunjukkan bahwa global people we are not that, kita tidak seperti yang dikatakan itu, kita bangsa besar, bangsa harimau, bangsa elang ya, bukan bangsa bebek ya. Nah itu memang perlu untuk merubah hal itu ya. Jadi ini yang pernah kita alami ya. Bagaimana negeri ini memang diperbodoh ya oleh sebuah kekuatan internasional karena kita ini negara yang sangat kaya raya, maka ada kepentingan dari global powers ya untuk mengajak kita, untuk mendorong kita ini ke suatu end game yang sangat merugikan bangsa Indonesia ya. Jadi misalnya ini, maaf ya Pak Jokowi ya. Jadi saya waktu itu baca Jawa Pos itu apa pikiran rakyat, Amin Rais minta maaf pada Pak Jokowi gitu loh. Wah apa ya? Saya belum minta maaf ya dan tidak pernah juga ya. Kemudian ternyata Pak Amin Rais dalam video itu mengatakan, maaf ya Pak Jokowi, memang rezim sebelum Anda itu juga sudah payah. Tapi ada yang paling parah, yang lebih parah gitu. Ya kalau itu bagus saja lah, nggak ada masalah ya. Tetapi kembali kepada masa depan kita ini, memang kita perlu anak-anak bangsa yang cerdas ya, yang fatonah ya, tapi juga amanah, juga sidik ya. Apa sidik, amanah dan tablik ya. Jadi tidak mungkin kita ini suka sidik itu jujur ya, lawannya itu al-kidbu, lawannya itu ya bohong gitu. Dan amanah itu menyampaikan apa adanya, lawannya khianah ya. Jadi mana ada bank itu mestinya menyimpan uang kliennya, customernya ya, malah diambil sendiri itu BLBI, itu namanya bukan tapi khianah ya. Kemudian tablik ya, tablik itu menyampaikan apa adanya ya. Saya kemudian ada kitman, al-kitman itu menyembunyikan ya. Sekarang bayangkan seorang kepala negara itu informasinya itu sudah didistorsi, diinformasi ya, tidak diberikan apa tablik ya, dikatakan Bapak masih hebat Pak, Bapak masih top, markotop dan lain-lain ya, you are on the right track ya dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa kejungkal insya Allah ya. Dan yang keempat terakhir itu al-fatonah ya. Fatonah itu lawannya itu al-balahah, stupid, ignorant ya, dungu ya. Nah karena itu sudah sekalian kita ini perlu ya mudah-mudahan nanti watakum minkum di antara harus ada orang ya yang mengajak pada al-khair, kebaikan ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi bahwa kalau muflihun mereka itu orang berbahagia, tapi jangan pernah lupa ya. Biasanya ya orang itu membacanya
cuma sampai wa ulaika humul muflihun ya. Padahal exactly after that verse, that ayat itu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim ya. Ini kadang-kadang kita lupakan ya. Persis seperti ayat yang dibaca tadi itu, berikutnya ya itu mengatakan dan kamu jangan berfiraq-firaq dan jangan membiarkan ikhtilaf di antaramu, karena kalau kamu berfiraq-firaq, bergolong-golong, apalagi saling cerca dan lain-lain, kemudian ya ikhtilafnya juga diumbar, maka kamu itu mendapatkan adzabun azim ya, bukan adzabun khafif, tapi apa enggak ada juga adzabun azim ya. Nah jadi ini saudaraku ya, sahabat-sahabatku ya. Jadi kita ini insya Allah ya, kita akan tadi kita ketuk ya, kita ketuk pintu siapapun ya, kita nggak pandang bulu ya, kita ajak bersama-sama gitu. Kemudian memang pada akhirnya ini terakhir gitu, kalau kita saya tidak pernah berpikir partai-partai berdasar Islam atau bernuansa Islam itu harus bubar supaya berfusi ya, itu mismaul ya, kata orang Mesir, itu mustahil, tidak mungkin, impossible ya. Tapi yang penting bagaimana partai-partai bernuansa Islam itu sesungguhnya kemudian mau membuat orkestra ya yang indah ya, ada kebersamaan supaya umat Islam ini menjadi tidak terpinggirkan seperti sekarang ini. Kita sekarang seperti second class citizen ya, apapun kita disingkirkan ya. Nah, saya mendengarkan interview Pak Nono Makarim ya, itu bapaknya Nadiem, Menteri Pendidikan ya. Nah, ini Pak Nono Makarim interviewnya itu sudah kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Jadi ditanya mengapa umat Islam punya banyak partai-partai Islam tetapi kok tidak punya role, political role ya, political function, tidak punya fungsi dan role peran politik yang signifikan. Why? Mengapa? Nah, kata Pak Nono Makarim itu karena mereka nggak bisa bersatu, hanya kecil-kecil, maka mentalnya juga mental minoritas. Nyuwun paring-paring gitu. Mana-mana ya itu sufla ya. Kalau gitu aja saya kadang-kadang juga jadi sykofen, penjilat ya. Penjilat ya dari kekuasaan ya supaya survive ya, supaya survive itu. Nah, ini mengingatkan ya 20 sekian tahun yang lalu saya bertemu dengan, gak usah nyebut partai ya, beberapa anggota DPR RI itu, di sebuah rumah seorang teman. Mereka mengatakan, Pak Amin Rais, kami ini masuk partai cuma satu Pak, tujuannya memperbaiki nasib katanya ya. Jadi ya itu dengan honorarium take home pay saya nggak tahu lah ya. Itu tujuannya ya, syukur-syukur dapat proyek-proyek, syukur-syukur dapat itu. Nah, insya Allah kalau seperti itu ya kita akan besar tapi tetap minoritas ya. Pada ini terakhir saudara sekalian, kalau partai-partai Islam mau berhimpun ya, itu dulu pernah 28% ya, ketika partainya Bu Mega cuma 22% ya. Sehingga kita tuh melihat PDIP kamu kecil gitu loh ya. Apalagi yang lain ya. Kalau kita mau bersatu ya. Jadi memang tugas kita nanti kita bicara dengan beliau-beliau ya yang sudah punya pengalaman ya. Nanti kita cari bagaimana caranya ya. Tapi untuk sementara ini
kita tetap bertawakul kepada Allah, ya. Kita tetap menyandarkan diri, ya, kepada petunjuk Allah itu. Dan selama kita betul-betul, ya, memang bermujahadah di jalan Allah, maka janji Allah Al-Ankabut, ya, tentu Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang bagus buat kita. Karena apa? Karena Allah selalu bersama-sama dengan orang yang menegakkan kebajikan, ya. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Acara selanjutnya yaitu doa syukur atas lancarnya proses pelantikan oleh Ustadz Bukhari Muslim. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati sejenak. Kita hadirkan jiwa kita, berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menjalankan amanah ini, dan insya Allah siap mengemban tugas untuk membawa bangsa dan negara ini menuju kepada yang lebih baik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا شكور يا رشيد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. Duhai Allah yang pengasih lagi penyayang, duhai Allah yang pengampun lagi penyantun, duhai Allah yang maha membolak-balikkan hati, fikiran dan perasaan kami, teguhkan perasaan dan fikiran kami menjalankan amanah ini dengan ikhlas ya Allah. Beri kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya Allah. Bersihkan fikiran dan hati kami, bersihkan jiwa dan niat kami untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya Allah. Satu padukan kami ya Allah, kuatkan dan teguhkan di antara kami ya Allah. Perbaiki hubungan di antara kami untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur. Duhai Allah yang pengasih lagi penyayang, duhai Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun, beri kekuatan kepada kami ya Allah, beri kemampuan kepada kami ya Allah agar mampu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Beri kepada kami, anugerahkan kepada kami qaulan thaqila, perkataan yang berbobot, fikiran yang cerdas, kemampuan untuk menangkap pesan-pesan dalam kehidupan kami, dalam dunia perpolitikan, dalam kebaikan dan perbaikan bangsa kami ya Allah. Allahumma
Ya Allah, karuniakan kepada kami qaulan ma'rufa, ungkapan-ungkapan, sampaian pikiran dan inspirasi kami yang dapat memberikan pencerahan. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah dalam menanggapi dan menghadapi setiap persoalan dengan kejernihan hati dan fikiran kami ya Allah. Kekuatan ibadah yang menopang, kemampuan kami untuk menelaah ayat-ayat-Mu dengan sebaik-baiknya Allah. Allahumma rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Duhai Allah, kami yakin dengan apa yang Kau turunkan. Kami percaya dengan apa yang telah Engkau tentukan dan tetapkan. Beri kemampuan kami menghadapi semuanya dengan sebaik-baiknya Allah. Allahumma alaika bil-zalimin wal munafiqin. Allahumma alaika bil-zalimin wal munafiqin. Allahumma alaika bil-zalimin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bukhari Muslim. Hadirin yang kami hormati, rangkaian demi rangkaian acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat telah selesai. Dan mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk para hadirin yang untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, musola ada di lantai 1. Para hadirin bisa melalui akses tangga, dan untuk makan siang kami menyediakan di resto melalui akses lift, bisa turun di lantai lobi. Terima kasih.